Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita dipertemukan di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini benar-benar kita dasari dengan keikhlasan yang penuh karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya pahala yang agung dan ilmu yang bermanfaat yang bisa menjadikan kita semuanya orang-orang yang mulia dan bahagia di dunia ini hingga di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah tema yang ringan dan insya Allah semuanya dari kita sudah mengetahuinya. Kita hanya mengingatkan diri kita masing-masing akan masalah-masalah yang akan kita bahas bersama. Tema kita tentang kemenangan yang hakiki. Inilah kemenangan yang hakiki. Pembahasan kita tentang kemenangan ini menunjukkan bahwa di sana ada persaingan, di sana ada peperangan. Kita hidup di dunia ini sebenarnya sedang berperang, sebenarnya sedang bersaing dengan musuh bebuyutan kita, yaitu setan. Hanya saja seringkali manusia melupakan permusuhan ini. Seringkali manusia melupakan peperangan yang hakiki ini. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan hal ini. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 168 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Jangan sampai kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Di dalam surat Fatir Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian,
maka jadikanlah dia sebagai musuh kalian. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan mengajak kelompoknya agar mereka menjadi penduduk neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Kemenangan yang hakiki adalah kemenangan melawan syaitan. Karena syaitan inilah musuh yang paling berat bagi manusia. Ketika kita bisa mengalahkan syaitan dan kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, ketika itulah kita memang benar-benar memenangkan peperangan ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia benar-benar mendapatkan kemenangan. Inilah kemenangan yang hakiki. Bukan kemenangan permainan sepak bola, bukan kemenangan permainan badminton, bukan kemenangan ketika misalnya melakukan pertandingan pingpong misalnya, atau kemenangan yang lainnya. Bukan. Kemenangan yang hakiki adalah ketika kita benar-benar bisa mengalahkan syaitan dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Di dalam surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Beda, sangat berbeda sekali. Dan Allah katakan, ashabul jannati humul faizun. Penduduk surga, merekalah orang-orang yang benar-benar dalam kemenangan. Maka jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita harus berusaha mendapatkan kemenangan yang hakiki ini. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika ada sekelompok orang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpura-pura ingin diajari agama Islam. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk dikirimkan kepada mereka orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan kepada kabilah ini 70 orang yang mereka sudah banyak menghafal Al-Quran. Dikirim 70 orang. Ini sahabat-sahabat pilihan. Ternyata di tengah jalan 70 orang ini dibunuh semuanya. Di antara mereka ada pamannya Anas ibn Malik yang namanya Haram ibn Malhan. Haram ibn Malhan ini ketika itu
tidak sadar ternyata tombak sudah menembus badannya. Jadi tombak itu masuk dari bagian badannya, keluar dari badan dia yang lain. Radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang dikatakan oleh beliau ketika itu? Apakah beliau sedih? Apakah beliau menangis? Coba kalau kita dalam keadaan yang seperti itu, apa yang kita katakan? Kematian ada di depan mata. Orang di zaman dulu kalau sudah terkena tombak sampai tembus kayak gitu, ya, akan sangat sulit menyelamatkan diri. Karena kemajuan di bidang kedokteran ketika itu tidak seperti sekarang. Sulit untuk menjahit, misalnya di dalam ada usus yang putus misalnya, sulit dikembalikan lagi. Haram ibn Malhan ketika itu mengatakan, fuztu wa rabbil Ka'bah. Subhanallah ya. Dalam keadaan yang berat seperti itu masih bisa mengatakan kata-kata ini, menunjukkan betapa yakinnya beliau tentang janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, demi Rabbnya Ka'bah, aku benar-benar mendapatkan kemenangan. Padahal nyatanya beliau akan meninggal, jemaah. Subhanallah. Inilah kemenangan hakiki. Ketika seseorang bisa benar-benar menutup kehidupannya dengan perjuangan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ketika seseorang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan mendapatkan kemenangan yang hakiki? Yang pertama, karena memang dia telah memenangkan peperangan yang sebenarnya. Peperangan melawan musuh yang terbesar, musuh bebuyutan manusia, yang mengatakan la ughwiyannahum ajma'in. Iblis, jemaah, di depan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis mengatakan, demi kekuatanmu ya Allah, demi kemuliaanmu ya Allah. Jadi di depan Allah Subhanahu wa ta'ala iblis mengatakan ini, demi kemuliaanmu ya Allah, aku benar-benar akan menyimpangkan mereka semuanya. Menyimpangkan manusia, menggelincirkan manusia, akan menyesatkan manusia. Ini sumpah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bisa menang melawan iblis yang seperti ini, itulah kemenangan yang hakiki. Kenapa ketika mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala kita dianggap sebagai orang yang mendapatkan kemenangan yang hakiki? Karena kemenangan inilah yang akan kita rasakan selama-lamanya. Kemenangan inilah yang setelahnya tidak ada kekalahan lagi. Orang kalau sudah masuk surga, ya sudah menang selama-lamanya nih. Kalau sudah masuk surga, apakah dia akan kalah dengan syaitan? Tidak akan lagi. Itulah kemenangan yang hakiki. Kemenangan yang hakiki adalah kemenangan mendapatkan nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau antum ditanya, adakah nikmat yang terbesar setelah surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada? Tidak ada. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah surga Allah. Di dalam surga itulah kita mendapatkan nikmat yang paling nikmat, paling disenangi oleh manusia. Yaitu apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan ini tidak akan didapatkan oleh selain ahli surga. Di neraka hanya dua, ya.
surga neraka. Nikmat surga itulah nikmat yang paling besar. Ketika kita mendapatkan nikmat ini sudah, itulah kemenangan yang hakiki. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak dalil yang menjelaskan tentang betapa luar biasanya, betapa dahsyatnya nikmat surga ini. Di dalam surat Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun." Di dalam surga itu ada apapun yang diinginkan oleh jiwa. Apapun. Kalau di dunia, ya, lebih banyak yang tidak kita dapatkan dari keinginan kita daripada yang kita dapatkan. Coba antum prosentasekan, ya. Apa keinginan antum di dunia ini dan apa yang antum dapatkan? Misalnya rumah. Apakah rumah yang antum inginkan saat ini, ya, sesuai dengan rumah yang antum dapatkan? Pasti keinginan antum lebih dari itu. Kendaraan. Kalau misalnya antum punya kendaraan, antum sebenarnya kepengen yang lebih dari itu. Bahkan banyak orang yang tidak punya kendaraan. Banyak orang yang tidak punya rumah. Yang sudah nikah, pasti dia ingin lebih, mendapatkan lebih dari pasangannya. Kalau dia bisa mendapatkan yang lebih dari itu, dia akan menginginkannya. Dia ingin mendapatkannya. Tanah yang dia punyai berapa meter? Pasti dia punya keinginan yang lebih dari itu. Begitulah dunia. Di surga jemaah, apapun yang kita inginkan akan kita dapatkan. Apapun yang kita minta, Allah kasih. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya kalian akan mendapatkan apapun yang kalian inginkan. Dan di dalamnya kalian akan mendapatkan apapun yang kalian minta. Subhanallah. Di dalam ayat yang tadi dikatakan, wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Jadi apapun yang disenangi oleh mata ada di sana. Kita di dunia ini banyak sekali hal-hal yang tidak kita lihat. Orang cerita indah, menyenangkan, kita belum melihatnya. Di sana apapun yang disenangi oleh mata bisa kita lihat. Wa antum fiha khalidun. Tidak hanya itu saja, kalian akan seperti itu selama-lamanya. Kalian akan di surga itu selama-lamanya, nggak ada batasannya. Kalau di dunia, umur kebanyakan manusia berapa? 60-70 tahun. 60-70 tahun. Kalau sudah mulai umur 40, sudah mulai ya ada hitungan mundur itu. Rambutnya satu persatu jadi putih, ya. Badannya mulai tambah hari tambah keriput. Kekuatannya tambah hari tambah melemah. Dan akhirnya umur 60 sudah banyak ya kekuatan-kekuatan yang tidak dia miliki lagi. Di dunia hanya sementara. Dan memang itu yang kita inginkan sebenarnya. Antum kepengen di dunia selamanya atau sebentar nanti di surga Allah? Nah jemaah,
Pengennya sebentar kan? Iya, karena di dunia memang banyak cobaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya sijnul mu'min." Dunia ini penjaranya seorang mukmin. Antum pengen di penjara lama? Yang kita inginkan di dunia hanya sementara. Berat di dunia. Coba antum bayangkan Nabi Nuh berdakwah di kaumnya selama 950 tahun. Berdakwah di kaumnya selama 950 tahun, jemaah. Dan ini butuh kesabaran yang luar biasa. Kita saja 60 tahun, banyak ujian dalam kehidupan kita. Berat. Nabi Nuh sampai 950 tahun dan bisa istiqamah di atas jalan dakwah, subhanallah. Makanya Allah masukkan Nabi Nuh dalam apa? Nabi ulul azmi. Nabi yang punya kekuatan, ya, tekad yang sangat kuat. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Di dalam surga ada nikmat yang di atas hayalan manusia. Antum mau menghayal sekuat apapun, surga masih di atasnya. Inilah kemenangan yang hakiki. Ketika mendapatkan ini, nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya mengatakan, "A'adadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah dibayangkan oleh hati manusia. Jadi kalau antum punya kekuatan atau daya khayal yang sangat luar biasa dan antum menghayalkan kenikmatan yang paling sempurna, surga masih di atasnya lagi. Ini sesuatu yang luar biasa, jemaah. Makanya dulu ya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menganggap murah nyawa mereka. Murah nyawa mereka. Kenapa? Karena mereka tahu apa yang mereka beli. Apa yang mereka beli itu sangat mahal. Rasulullah katakan sendiri, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahil jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat-ingatlah sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ingat-ingatlah sesungguhnya barang dagangan Allah itulah surganya. Mereka tahu harga surga. Mereka tahu betapa dahsyatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka menganggap murah nyawa mereka. Rasulullah katakan, siapa yang bisa menghalau orang ini baginya surga. Langsung sahabat berangkat dan akhirnya mati. Rasulullah ulangi kata-kata itu lagi, ada sahabat lain lagi mengorbankan dirinya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Kemenangan yang hakiki ketika seseorang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ada hadis yang menunjukkan betapa istimewanya surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang menjelaskan tentang orang yang terakhir kali masuk surga. Dan dia juga orang yang terakhir kali keluar dari neraka. Orang ini jamaah keluar dari neraka ya sudah habis. Sudah terbakar habis. Keluar dari neraka dalam keadaan merangkak, tidak bisa berjalan. Ini orang yang terakhir kali keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling parah.
Ya paling parah yang berhak masuk surga. Orang ini keluar, Allah katakan, sudah sana, kamu masuk surga. Idhab fadkhulil jannah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sana pergi, masuklah ke surga. Sampai di depan surga orang ini melihat, diperlihatkan oleh Allah dalam pandangannya, surganya sudah penuh. Akhirnya balik lagi menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, wajadtuha mal'a. Ya Allah, surganya sudah penuh, enggak ada tempat untuk aku. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, idhab fadkhulil jannah. Allah katakan lagi, pergi sana, masuk ke surga. Orang ini tadi benar-benar yakin surganya sudah penuh. Allah katakan lagi, sana pergi ke surga, masuk sana. Orang ini, ya karena surga sesuatu yang sangat istimewa, balik lagi. Di depan surga diperlihatkan oleh Allah bahwa surganya sudah penuh. Wajadtuha mal'a. Ya balik lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah katakan kepada orang ini, idhab fadkhulil jannah. Sana pergi, masuk ke surga. Bagianmu di surga itu 10 kali lipatnya dunia. Untuk bisa bayangkan, 10 kali lipatnya dunia. Dunia ini berapa luasnya coba? Allah akan kasih 10 kali lipatnya kepada siapa? Orang yang paling akhir masuk surga. Orang yang paling akhir masuk surga mendapatkan bagian yang sangat luar biasa seperti ini. Bagaimana dengan orang yang di atasnya? Dari sini antum bisa bayangkan betapa luasnya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum bisa kalikan, lipat. Antum melipatkan 10 kali dunia ini, lipatkan hingga 8 miliar manusia yang sekarang ada di dunia ini. Belum yang lainnya. Ya. Ini menunjukkan ya betapa luasnya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kaum muslimin banyak ya. Ya, saya tidak mengatakan 8 miliar tadi muslimin semuanya ya. Tapi banyak dari zaman sekarang, dari zaman dulu ya, zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat ya, sebelum hari kiamat. Berapa banyaknya kaum muslimin. Dan bagian mereka bukan hanya ini saja. Ini yang paling rendah. Ini yang paling akhir. Bagaimana dengan bagiannya para nabi? Dengan bagiannya para rasul? Subhanallah. Tidakkah kita menginginkan kenikmatan yang sangat luar biasa ini? Ada hadis juga yang menunjukkan betapa istimewanya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis tersebut menyebutkan tentang keadaan orang yang paling sengsara di dunia. Masnya ini tadi, yang pertama tadi tentang apa? Iya. Yang menunjukkan betapa dahsyatnya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman. Enggak. Yang menunjukkan betapa dahsyatnya surga Allah. Iya, karena beliau di surganya. Kita berada di taman surga, beliau berada di surganya. Taib jamaah sekalian rahimana rahimakumullah. Ada di akhirat nanti Allah datangkan satu orang yang paling sengsara ketika di dunia. Tidak ada yang lebih sengsara dari orang ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala celupkan ke surganya.
sekali celupan. Ditaruh mungkin di mata air di surga, dicelupkan sekali saja. Sebelum dicelupkan, orang ini ditanya, pernahkah engkau melihat kebaikan walaupun hanya sekali? Pernahkah engkau merasakan kenikmatan walaupun hanya sekali? Orang ini mengatakan, la wallahi ya Rabb, demi Allah wahai Rabb, tidak pernah. Tidak pernah, saking sengsaranya dia di dunia. Dia ingat kesengsaraan dia di dunia, sampai dia mengatakan, tidak pernah aku merasakan baik, tidak pernah aku merasakan nikmat. Dicelupkan sekali celupan. Setelah itu Allah tanya, pernahkah engkau merasakan keburukan? Orang ini mengatakan, la wallahi ya Rabb, demi Allah aku tidak pernah merasakan keburukan sama sekali. Tidak pernah aku merasakan kesengsaraan sama sekali. Satu celupan jemaah, satu celupan. Bagaimana kalau antum di sana selama-lamanya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah ya, ada hadis juga tentang surga. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala membagi rahmatnya menjadi 100 bagian. Allah Subhanahu wa taala membagi rahmatnya menjadi 100 bagian. Kemudian mengeluarkan 1/100-nya untuk kehidupan dunia ini. 1/100-nya inilah yang kita rasakan saat ini bersama-sama. Bukan hanya manusia, jin juga merasakan 1/100 rahmatnya ini. Bukan hanya jin, hewan-hewan pun merasakan 1/100 rahmatnya ini. Yang sekarang ada itu 1/100 rahmatnya Allah. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita bisa saling mencintai satu dengan yang lain, ya. Antara suami istri ada kecintaan, ada kasih sayang. Antara ayah dan anak ada kasih sayang. Antara ibu dan anaknya ada kasih sayang. Antara saudara dengan saudaranya ada kasih sayang. Semuanya itu hanya 1/100-nya rahmat Allah. Dari awal sampai akhir. Jadi 1/100 itu dibagi-bagi sampai kita mendapatkannya. Dan ini pun menurut kita sudah sangat luar biasa. Betapa cintanya kita kepada pasangan kita, kepada istri kita. Betapa cintanya istri kepada suami, betapa cintanya anak kepada ibu, anak kepada ayahnya, ayah kepada anaknya. Luar biasa. Kita melihat hewan, ya, dia berani mengorbankan jiwanya untuk anak-anaknya. Itu baru 1/100-nya rahmat Allah. Dan di surga Allah kasihkan 99 rahmat yang lain. Untuk bisa bayangkan ya, kalau 1/100-nya sudah sangat luar biasa seperti ini kita rasakan. Bagaimana kalau Allah kasih 99 kali lipatnya? Itulah nikmat surga. Dan masih banyak ya, antum kalau melihat satu nikmat, misalnya nikmat bidadari, antum kumpulkan ayat-ayat dalam Al-Quran tentang nikmat bidadari, sangat luar biasa cuma. Makanya ya jangan sampai kita menganggap bahwa pengorbanan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang luar biasa. Jangan. Tidak ada apa-apanya apabila dibandingkan surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalihi. Tidak ada seorang pun dari kalian masuk surga dengan amalnya. Tidak ada. Tidak ada.
Sampai-sampai para sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah. Bahkan engkau wahai Rasulullah masuk surga bukan dengan amalmu. Rasulullah katakan, wala ana. Bahkan aku. Ini makhluk yang paling mulia mengatakan, aku masuk surga bukan karena amalku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, illa ayyataghammadanillahu birahmatih. Kecuali karena Allah memberikan naungan rahmatnya kepadaku. Kita masuk surga itu bukan karena barter antara amalan kita dengan surga Allah, tidak. Kalau barter, maka kita tidak akan bisa mendapatkan pahala yang seperti itu. Amalan kita itu sedikit dan surga itu jauh dari itu. Tidak bisa dibayangkan jemaah, tidak bisa dibandingkan. Makanya inilah salah satu bukti bahwa Allah itu syakur. Allah itu syakur. Allah itu membalas dengan balasan yang luar biasa dari amalan yang sederhana. Jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, surga tersebut tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan amal kita. Tapi surga tersebut bukanlah balasan yang sebanding dengan amal kita. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, wa tilkal jannah allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Allah katakan demikian. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan karena amalan yang dahulu kalian lakukan. Ustaz, katanya tadi orang-orang masuk surga bukan karena amalannya. Terus maksudnya bagaimana ini, Ustaz? Maksudnya, kalau kita tidak beramal dengan amal saleh, kita tidak akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi surga yang Allah berikan kepada kita itu tidak sebanding dengan amal kita. Itu jauh tingkatannya. Kalau Allah hanya memberikan apa yang pantas untuk amal kita, surga tidak pantas untuk kita. Inilah maksudnya. Karena surga itu nikmat yang sangat luar biasa. Makanya jemaah sekalian rahimanahumullah, berusahalah semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mentauhidkannya, benar-benar beribadah sesuai dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimanahumullah, bagaimanakah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Bagaimanakah mendapatkan kemenangan yang hakiki? Yang pertama jemaah sekalian rahimanahumullah, kita harus benar-benar berjalan di atas syariat Allah, memperhatikan batasan-batasan hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan sesuatu, lakukan. Allah melarang kita dari sesuatu, tinggalkan. Kalau ingin mendapatkan surga Allah, kita harus demikian. Menjadi hamba Allah, hamba sahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah katakan, kita terima. Kalau itu berupa perintah, kita lakukan. Kalau itu berupa larangan, kita tinggalkan. Itu berupa berita, kita percaya. Kalau ingin mendapatkan surga Allah, kita harus demikian. Termasuk di antara tanda orang yang benar-benar pantas dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang ketika mendapatkan musibah, dia bersabar. Bersabar dengan keputusan Allah, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Ketika dia berdosa, dia beristighfar. Dan kita tidak bisa terhindar dari tiga keadaan ini.
Siapa yang bisa terhindar dari 3 keadaan ini? Keadaan mendapatkan nikmat, keadaan mengalami musibah, keadaan berdosa. Adakah orang yang bisa terhindar dari 3 keadaan ini? Tidak ada. Antara nikmat dengan musibah, antara dia berdosa atau dia tidak berdosa. Kalau dia tidak berdosa berarti dia mendapatkan nikmat, tidak berdosa, bisa menghindari dosa. Tidak ada. Maka jadilah orang-orang yang seperti ini. Insya Allah ya, ketika kita bisa menjalankan seperti itu sampai akhir hayat kita, kita akan mendapatkan kemenangan yang hakiki, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antara kunci mendapatkan kemenangan yang hakiki, dan ini menjadi akhir dari kajian kita, adalah benar-benar menjaga tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaga dan pegang teguh tauhid dan sunnah Nabi. Konsekuensinya, kita harus tahu bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus belajar. Konsekuensinya juga kita harus benar-benar waspada akan kesyirikan-kesyirikan. Kita juga harus benar-benar jauh dari kebid'ahan-kebid'ahan. Dan ini sesuatu yang berat. Kita harus belajar, kita harus praktekkan ilmu kita di tengah-tengah masyarakat yang kejahilan sudah tersebar di mana-mana. Kalau kita melihat ya di masyarakat kita saat ini, zaman akhir ini, yang tahu agama yang benar-benar dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan yang jahil, banyak mana? Banyak yang jahil. Dan dikatakan oleh pepatah ya, bahwa orang itu menjadi musuh sesuatu yang tidak dia ketahui. Orang itu akan menjadi musuh sesuatu yang tidak dia ketahui. Ya, seperti itulah. Antum misalnya tidak tahu tentang penemuan terbaru dalam hal dunia. Ketika disampaikan kepada antum bahwa hal ini bisa seperti ini, alat ini bisa seperti ini, antum akan menolak. Coba antum bayangkan kalau misalnya ada orang dilahirkan tahun 1600, kemudian orang tersebut dikasih tahu tentang teknologi HP. Pasti dia akan nolak. Tidak mungkin ada alat yang seperti itu, karena dia berada di tahun 1600. Dia tidak tahu teknologi HP. Dikasih tahu tentang teknologi HP, pasti dia akan tolak. Tidak mungkin, mustahil dia akan katakan seperti itu. Orang itu akan menjadi musuh sesuatu yang tidak dia ketahui. Dan kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang banyak tidak tahu. Maka akhirnya banyak orang yang memusuhi kita. Kita menjalankan sunnah, memanjangkan jenggot misalnya, orang-orang benci karena dia tidak tahu bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjenggot lebat. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk seperti itu. Ada orang yang pergi ke masjid 5 waktu. Ada banyak orang yang benci dengan orang-orang yang seperti ini karena ketidaktahuannya. Ada orang-orang yang benci ketika melihat ada orang-orang yang tidak mau diajak misalnya ikut maulid. Benci sekali. Kenapa? Karena ketidaktahuan.
Ada orang-orang yang bahkan benci mendengar suara azan, jemaah. Benci mendengar suara azan karena ketidaktahuan. Ada juga yang karena permusuhan ya, tapi banyak dari mereka yang benci hal-hal yang baik karena tidak tahu bahwa itu hal-hal yang baik. Bahkan jemaah, ini yang paling dirasakan ya. Banyak orang yang benci dengan orang-orang yang mengingatkan mereka. Diingatkan untuk kebaikan dia, untuk keselamatan dia. Tapi dia benci kepada orang yang mengingatkannya. Kenapa? Ya karena itu tadi. Dia tidak tahu bahwa itu kebaikan. Dan orang akan menjadi musuh bagi sesuatu yang tidak dia ketahui. Makanya banyaklah belajar. Banyak belajar tentang tauhid. Banyak belajar tentang sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan berusahalah untuk menyebarkan ilmu itu kepada masyarakat. Agar ilmu bisa menyebar di tengah masyarakat kita. Dan keberkahan yang banyak dan besar akan kita dapatkan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk sebuah negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan takwa ini harus didasari oleh ilmu. Mereka beriman dan bertakwa, balasannya la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, benar-benar akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan yang banyak, keberkahan yang besar, maka semangatlah untuk menyebarkan ilmu agama dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Baik jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.